Tes satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian kesempatan malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita bersyukur pada kesempatan malam ini masih bisa ngaji. Saya izin maskernya saya lepas karena biar suaranya enak dan kita sudah 5 meter jaraknya. Alhamdulillah bersyukur dan kita niatkan Sabtunya ya Palifin ya. Kita ganti Pak hadirin ke malam saja karena pada subuh banyak is very challenge ya. Tantangannya itu sangat kuat. Dari mulai macam-macam ya hajat-hajat kita sendiri. Mudah-mudahan yang malam Sabtu atau nanti Rabunya Pak Yusuf, saya ada gambaran ke Quran. Jadi kalau ini fikih sama hadis, ya fikih tapi landasan hukumnya langsung ke hadis, maka kita coba yang salah satu malam, apakah nanti malam Rabu atau malam Sabtu ke tafsirnya Quran. Nah, cuma saya lebih sharing dengan guru besar tafsir nanti yang paling nyaman apa. Dulu pernah beliau bilang enaknya kalau di masjid itu tematik aja gitu. Tapi tematik nanti kalau berlanjut secara istiqomah materinya nanti relatif terpotong-potong. Jadi kalau setuju nanti tafsir yang kita mulai dari Fatihatil Kutub hingga ke akhir. Mungkin awal-awal kita bisa mulai dari juz amma. Kenapa sih fadilahnya Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, fadilah keutamaan dari Al-Ikhlas dan seterusnya, sehingga lebih aplikatif. Kita lebih bisa menggunakan dengan ya sesuai lah ya dengan porsinya. Baik, kita mulai dengan Ummul Kitab. Mudah-mudahan majelis ilmu kita, majelis intikaf kita, majelis majelis khusus ya membahas tentang persoalan kehidupan ini Allah berkahkan. Kenapa? Karena yang seperti ini majelis taklim, andaikan tahu fadilahnya yang diberikan oleh Rasulullah SAW yang dijanjikan oleh Allah, itu lebih utama dari memerdekakan budak 1000, Pak Yusuf. Kebayang nggak itu? Budak satu itu berapa ratus juta? Kalikan 1000, itu lebih bagus dengan taklim yang kita adakan. Makanya bersyukurlah kita kalau memiliki ghirah, semangat, motivasi selalu menuntut ilmu dengan baik gitu. Sekecil apapun dampaknya pasti akan lebih besar. Tidak hanya kita di dunia ini tapi juga insya Allah di akhirat. Dan mari kita mulai dengan bacaan Ummul Kitab sebagai doa kita pada guru-guru kita, pada mu'allif hadal kitab, para ulama ya, para aulia, yang mudah-mudahan kita semua juga menjadi bagian dari pribadi yang ingin meniru keteladanan beliau-beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedikit kita review, nanti malam ini terakhir untuk head, kita masuk ke pungkasan dari waktu sholat kemarin. Pertama, kalau mau aman ya, mau aman yang kemarin istri yang lagi head itu pokoknya
jangan dipancing-pancing untuk bersetubuh. Lalu dari hadis an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirrajul min namra'atin wa yahaidun. Apa sih sebenarnya yang halal untuk istri yang sedang haid? Nah, dijawab fa qala ma faqal izar, ya yang di atas itu pokoknya hal. Sini semua itu bisa. Hunna harsul lakum fa'tu harsakum anasyitum. Jadi datangi saja, termasuk di datang haid itu boleh kecuali bersetubuh. Yani tahta izar itu jangan, lainnya itu boleh. Saddud dzara'i babun 'azimun min abwabis syari'ah wa qad hafadha asy-syari'a 'ala al-ihtimam bihi inna tahawun bil wasail yu'addi ila al-ikhtilal bil maqasid. Faman hama haulal hima yushayuqafi. Nah ini Pak Yusuf. Sinten mawon siapapun yang khawatir kok nanti masuk di dalam ya ladang yang itu tidak boleh, maka jangan dekati. Itu. Jadi ada ulama di Timur Tengah saat itu sampai nggak mau makan buah-buahan. Kenapa? Karena khawatir kalau buah yang beliau makan itu dari tanah wakaf yang digunakan tidak sesuai dengan penggunaannya, sehingga beliau tidak mau makan buah yang kadang barangkali buah itu dari tanah wakaf tersebut. Saking jaganya. Dan kita masyhur Imam Syafi'i atau kemudian para imam-imam yang lain itu bahkan bagaimana seorang ibu menjaga kehalalan makanan saat dia mengandung. Jadi ini ada dua persoalan anak-anak kita itu. Bisa juga karena ibunya, bisa juga karena lingkungan sosialnya. Nah kita sedang ingin membentuk masjid ini bagian the center of, gitu ya, pusat dari apa ya, ya backlah to our civilization. Kembali kepada peradaban awal, min asasil masjid. Yubna itu dibangun untuk apa? Semuanya pembahasan ada di masjid. Gitu. Hanya tidak boleh jualan di masjid. Pak Yusuf. Karena seperti misalnya Pak Yusuf, ini ada RT ini mau bikin kaos, harganya sekian-sekian gitu di masjid. Itu kan bukan jualan. Ini memotivasi untuk itu. Kecuali Pak Yusuf jualan sendiri kayak Mbak Minta, Mbah saya punya ini. Nah di masjid itu tidak boleh. Termasuk misalnya Pak Solihin pesen ya GoFood gitu di masjid, lalu sennya di sini dan makanannya diantar ke sini, itu tidak boleh. Ini hati-hati kalau Pak Yusuf nanti pengurus masjid. Kita untuk buka bersama, lalu pesen GoFood dari sini gitu, dan transfernya dari sini, monggo ya itu tidak boleh. Caranya bagaimana? Pesennya dari sini, lalu untuk transaksi lanjutan di luar masjid. Ya, gitu. Tidak boleh jual beli di dalam masjid. Kalau mau yang kencang ini, jadi faman hama haulal hima yushayuqafi, ya jangan gitu. Walidza ahalla min mubasysyaratil haid ma faqal izar duna ma tahtahu. Boleh Pak jenengan cowekeli ambungi bojone walaupun lagi haid Pak iso aja dianggur nggih. Semua macam-macam. Tapi yang bagian itu jangan. Nah ini termasuk pergaulan anak remaja kita Pak Lihin. Kalau memang boncengan itu menjadi lantaran dalam pacaran, menjadi zina, ya jangan boncengan. Gitu. Nah termasuk Pak Yusuf, sedikit istri saya itu Pak Asdaku itu sejak kuliah atau sejak SMA ya, kelas berapa, sejak kuliah lah Mbak di Jogja, itu tidak pernah oleh bapak mertua membonceng dengan selain muhrimnya. Akhirnya dibawakan motor, latihan sendiri motor supaya tidak boncengan dengan orang lain. Dan kami dulu organisasi di Jogja itu Pak Yusuf, saya dulu mahasiswa itu udah bawa motor yang keren sekali tahun 98. Ya alhamdulillah aman gitu, karena di organisasi itu tidak boleh boncengan, tidak boleh pacaran, kecuali setelah mau lulus. Karena sudah semester 7, semester 8. Jadi alhamdulillah saya sama istri itu juga sejarahnya
belum pernah boncengan kecuali setelah menikah Pak Yusuf. Ini cerita sedikit ya. Nah, ini sekarang itu soalnya meresahkan ini. Nah, Pak Solihin besok malam tak ajak ya Simpang 5 ya Pak Yusuf, atau mungkin Pak Solihin malah lebih hafal sama Pak Yusuf itu lokasi-lokasi yang Masya Allah gitu ya. Kadang begitu Mbak Minto. Saya dulu pernah habis ngisi ngaji itu di daerah Semarang Selatan, nggak langsung pulang saya. Mampir memantau Pak Yusuf, survei Taman KB. Dulu kan namanya Taman KB ya. Sekarang namanya apa Pak? Belum pernah ya, nanti ajak Mbak bagaimana remaja kita sekarang ya. Tapi mungkin sekarang social distancing ya, ya di wilayah publik. Kalau lagi berduaan ya. Jadi ini salah satu keprihatinan kita. Nah, hadis ini juga meneguhkan kepada kita hati-hati. Nah, kalau dulu di kampung itu kan ada ngambil rambanan ya Mbak Minto. Rambanan siapa di kampung apa gitu. Itu kan hati-hati karena miliknya orang gitu. Ditegalan orang tanpa izin. Makanya paling gampangnya itu izin. Jenengan boleh ngambil mangganya Mbah Minto, Matoa, ya ambil apalah bahkan ya asal bilang gitu. Lah Pak Solihin ambil kerupuknya Pak Hadirin nggak ngomong ya beli. Dula paker. Lah yang agak sedikit agak sedikit bukan syubhat ya. Ini kan kelapa-kelapa yang miliknya negara itu. Ini kan kita bagian dari rakyat Indonesia. Ya, monggo nanti dibahas itu. Ini milik negara itu. Jadi yang di publik itu, wilayah publik. Kita bagian dari rakyat gitu ya. Ini kalau berdasarkan hadis ini ya hati-hatilah begitu kira-kira. Hati-hati. Nah, kalau mau Pak Solihin caranya agak aman ngejak bareng-bareng. Jadi nek ana salah iki dirembuk bareng-bareng nanti. Oh, saya kan ambil banyak untuk teman-teman gitu. Wa minhum man hamala dzikra al-wujub ihtiyatan minhum man hamala al-istijab ya istihbab. Jadi ini menjadi hukumnya beragam, ada yang membolehkan sangat dan yang tidak. Tahrim mubasyarah mahal al-izar ma baina syirrah wa rubbah wa hakada ya mutlaqan hadis as-sabiq. Mbon. Nek bahasane Nabi yang paling sederhana wis lakonono kecuali iku ngoten niku. Kadang sederhana itu wis pokoknya terserah. Bahkan ada salah satu hadis yang kadang kita itu terlalu rigid itu. Sampai Rasulullah menjawab, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Engkau tahu bagaimana persoalan masa depanmu, urusan duniamu, kuwi kamu lebih tahu. Sojo kakean takok, kira-kira gitu. Maka al-aslu fil muamalah itu ibahah. Asal dari setiap hukum dalam hal muamalah itu boleh. Gojek boleh, jualan saham boleh, macam-macam boleh, kecuali ketika ada dalil yang mengharamkan. Dodolan dolar boleh enggak? Gambling itu bagaimana? Dalam transaksi sekarang banyak. Hari ini termasuk tadi seminar dengan Mahkamah Agung dengan Dewan Pakar Ekonomi Islam. Ini memang di Indonesia masih perdebatan panjang lebar antara Dewan Syariah dan juga fatwa. Nah, kita sedang menuju ke sana. Termasuk bank, bagaimana hukum bank itu? Nah, kalau bank lehin ya halal. Bang Yusuf apalagi ya kan? Halal. Nikah yang kedua ya halal kalau nikah. Kalau nggak boleh itu yang selingkuh. Jadi bank itu sampai sekarang kalau ketemu kiai-kiai yang keras haram. Syariah pokoknya bank haram. Ono bunga ono bagi hasil haram gitu. Nggih. Nggih. Uang bank. Ya.
Makanya harus kembali pada perspektif memandang bank. Sampai sekarang misalnya dari fatwa ulama sendiri atau dalam hal ini Nahdlatul Ulama dengan Bahsul Masailnya, bunga bank termasuk bank konvensional itu masih belum dihukumi haram. Ya, dari Dewan Tarjih Muhammadiyah kalau tidak salah masih menghukumi syubhat. Nah, kalau Mbah Minto misalnya besok habis pensiun ngambil bank ya syariah 1 miliar gitu, lalu ternak kambing atau sapi boleh, karena untuk dagang dan ngambilnya di bank syariah negeri. Jadi kalau keuntungannya bank itu naiknya keuntungan ke negeri, ke negara. Nah, terlepas persoalan sana. Nah, ini masalahnya kalau kita cari yang murni halal, sebagaimana juga penjelasan Gus Bah dan para kiai yang lain, itu sulit sekali cari yang jelas-jelas halal. Mungkin banknya halal, tetapi transaksi atau orang-orangnya yang melakukan di situ bisa juga haram, struktur di atasnya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan juga. Termasuk yang sekarang ini bank, salah satu bank yang sulit untuk mengambilnya. Nah, kembali ke situ Mbak, kita ngambilnya 3 yang paling aman. 1, hukum bank kalau mau mengikuti yang haram adalah bank konvensional karena dia memakai bunga. Lalu bank syariah karena dia memakai akad. Ya, termasuk Unisula itu ngambilnya bank syariah. Jadi bank-banknya yang ke transaksi syariah. Kenapa? Karena sangat jelas yang kalau akadnya itu syariah bagi hasil, maka nanti ada pengembangan di situ. Contoh misalnya murabahah. Pak Solihin ngambil mobil harganya 300 juta, ambilnya ke bank syariah. Kalau bank yang konvensional, maka Pak Solihin akan membayar bunga. Tapi kalau bank nanti akan diarahkan ke murabahah, ambil keuntungan. Jadi pihak bank membelikan Pak Solihin 300 juta, mobil itu baru ya cash ke dealer, tapi Pak Solihin akan nyicil ke pihak bank syariah selama 3 tahun dengan tambahan bagi hasil atau mengambil murabah keuntungan. Maka nanti setelah di total 3 tahun kira-kira Pak Solihin akan membayar 370 juta misalnya. Bank dalam hal ini sebagai pengambil keuntungan mengambil untung 75, sedangkan pembayaran ke banknya dicicil per bulan selama 3 tahun. Itu jauh lebih mudah. Ini murabahah. Nanti ada mudharabah, ada musyarakah, ada ju'ala, ada salem dan lain sebagainya. Misalnya Pak Yusuf kita pesen ya 100 juta mebel di itu. Nah, akad-akad yang memakai kaidah akad syariah itu diberlakukanlah di bank syariah. Jadi kalau ditanya begitu bagaimana? Ya jalan tengahnya bank syariah. Nah, haji sekarang bank konvensional kan nggak mau nerima, diarahkan ke bank syariah. Nah, bagaimana pengusaha yang lalu pengusaha itu ya dia mengambil dari bank? Ya saran saya kalau berdasarkan ini ya ambil dengan akad-akad syariah. Sebagaimana dulu sering saya contohkan. Pak Solihin ya itu pengusaha apa tadi Pak? Ayam sama kambing sama sapi. Per 2 tahun kotorannya itu menghasilkan 5 truk kotoran campur itu sapi ya ayam sama kambing. Ya, Pak Asdaku beliau punya ladang 5 hektar yang kemudian butuh pupuk itu. Kalau Pak Asdaku bilang, Pak Solihin saya beli ya kotoran ternak jenengan, bukan kotorannya jenengan Pak. 5 truk niku. Nah itu gak boleh. Kenapa? Karena membeli barang najis. Barang najis tidak boleh. Nah, bolehnya seperti apa? Bolehnya adalah dengan cara mengubah akad. Akadnya seperti apa? Pak Solihin, Pak Asdaku bilang gitu. Ya, kotoran ternak jenengan selama 2 tahun 5 truk itu jerih payah dari para buruh ngumpulin tak ganti ya. Berapa? 25 juta. Nah, itu boleh, Mbak. Padahal sama, ada terjadi peralihan antara kotoran ternak tadi ya ke Pak Asdaku sebagai pengusaha pertanian.
tapi akadnya yang berbeda. Akad di situ mengubah dari beli barang najis menjadi mengganti jasa pengumpulan kotoran. Nah, termasuk prostitusi. Orang laki-laki pejabat ya misalnya dengan artis ya. Nah, jabat ini di hotel udah Mbak ya semalam ya 80 juta. Ya kira-kira begitu. Ya ngejak maca Quran. Pak Yusuf ngejak maca Quran. Maca Quran tadarusan ora apa-apa. Ya, melakukan hal-hal yang haram. Maka itu menjadi haram. Yang tapi pas solihin kemudian ngajak, Mbak, yuk kita ke mana? Ke KUA. Enggak usah ke KUA lah, ke mana ya? Restoran enggak apa-apa, di situ sudah ada yang menikahkan dengan 800.000 sebagai maharnya. Sah. Karena ada qabil tu nikah wa tazwija bimaharin. Sama-sama nih bayar, ada laki ada perempuan, ya tentu ada wali. La nikaha illa biwaliin wa syahidaini adlin. Itu biasanya di plang-plang KUA itu ada. Tidak ada nikah yang sah kecuali dengan saksi ya dan 2 saksi sama. Nah, kalau Pak Yusuf pakai Imam Az-Zuhiri, Pak Ustaz gimana itu? Maksudnya gimana? Kan boleh nikah tanpa wali tanpa saksi. Nah, itu sudah tidak di ulama yang rajih. Kalau Pak Yusuf ngambil itu ya tolong krecek gitu. Mas, Mbak kita nikahi yo bimahrin hal-hal. Ya ada. Ana proyek-proyek nak luar kota ya. Waduh. Ya. Nggih. Napa? Akad. Ya. Akad, nggih. Nah itu gini, misalnya saat ada seorang si A pinjam kepada si A. Nggih. Aku duwe nak duit semono ora. Ya. Duwe iku Mas. Oke, Mas. Mas iku dolen karo kemane pomo bojone Pak Emin. Dolen karo Pak Emin. Sama Pak Emin. Berarti si A perempuan, Pak Emin itu kan suaminya. Nggih. Bapak ijo sing mau pinjam. Aku duitnya sekian ratus atau sekian puluh atau sekian ribu. Nggih. Nah, aku duitnya itu tak duit kurang duitnya Mas. Nah, Mas itu dolen kalau PTM itu bojone. Iya. Nah, gara itu ini kira Pak. Itu misalnya butuhnya 20 juta. Iya. Nah, Mas itu di harga 20 juta. Tapi pengembaliannya pinjamnya bisa 20 juta, tapi untuk makin juga 20 juta. Nah, itu bagaimana hukumnya dengan transaksi seperti itu? Ya, prinsipnya enggak apa-apa asal jadi awal transaksi dulu Pak Yusuf. Kalau akad ya. Sebenarnya kalau kemudian kita mengambil ya agak strict on the transaction itu, Pak Yusuf itu jual beli nggak banyak yang nggak sah. Ya, ini awal dulu Mbak. Jadi kalau Pak Yusuf ngajak saya beli nasi goreng atau besok misalnya, kapan misalnya setengah tahun lagi, ya saya baru bisa naik sepeda, ya Pak kita sepedanan sama Pak Asdaku semua itu ya, majelis ngaji dan majelis goes itu, lalu beli soto, normalnya soto di daerah sini berapa Mbak? 5 sampai 8 ribu. Nah ternyata di daerah sana itu sampai di Kemplang 18.000 per mangkok atau 28 bahkan. Itu sebenarnya itu kan tidak boleh. Yang tepat sebenarnya itu paket ditulis itu. Ya, es teh, es jeruk 4.000 atau 2.000 begitu. Sehingga Pak Yusuf ketika ngebosin kita itu nggak nyesel. Wah, tak kira 5.000 dikalikan 10 mek 50, ternyata piro 20.000 kali 10 entek 200.000. Sido orang rokok seminggu. Itu durung orang rokok etok dipaedu bojone.
Nah, ini hati-hati. Jadi transaksi itu lebih baik di awal. Dan seringkali termasuk di rumah sakit itu bareng mangan tang, walah ngono. Teman saya itu di Jakarta sampai miso-miso, Mbak. Wah, air kencing ini kok dijual. Karena teh itu dalam persepsi dia hanya 1.500 atau 1.000 saat itu di Jogja. Di sana 7.000. Ya, di Kemplang kayak begitu. Nah, transaksi yang seperti tadi itu, Mbak, itu yang sebenarnya diamalkan oleh atau diimplementasikan oleh bank-bank syariah yang syariah. Jadi misalnya begini, kalau Pak Solihin asal jual beli dulu Pak Yusuf, itu kan hal barang dengan barang. Jadi onta nanti dengan kurs emas, onta nanti diganti dengan 5 kambing misalnya kayak begitu. Nah sekarang ini kan pakai uang. Kalau Pak Yusuf sekarang ini punya uang ini 100.000, sebenarnya biaya untuk membuat uang 100.000 ini berapa? Kan paling hanya berapa ribu. Ya, ini kan nggak sepadan, hanya nilainya yang dinaikkan. Makanya sebenarnya kita ini termasuk Indonesia, entah dibodohin, entah memang nggak ya. Kita ini dengan dolar naik saja, kita ini makin miskin negeri. Dulu yang 2.000 menjadi naik ke 8.000, sekarang berapa? 15, 2 kali lipat. Dan itu hanya hitungan angka-angka. Apalagi sekarang, kalau ditanya di bank, duitnya itu janjane ono apa ora? Bisa juga ini hanya permainan angka-angka. Dan memang begitu. Nah, kaitannya dengan tadi Mbak, bagaimana kemudian aku ndek utang, engkau dolen emas kan begitu. Tidak ada masalah selama emas itu memang kursnya nyampe. Sama. Persenan gimana? Apanya? Rentenir. Itu pakai rentenir. Pakai rentenir. Kalau rentenir kan tidak boleh. Jadi kalau saya menjawabnya dari perspektif yang umum, saya hutang Pak Solihin 100 juta, ya. Terus kemudian saya nggak bisa bayar, tapi saya punya emas. Lalu saya minta Pak Solihin, saya nanti uangnya utang saya dibayar Mbah Minto. Beliau lagi menjualkan saya emas 10 kilo, gitu. Ya. Ya. Tapi sistem transaksi itu dengan cara pinjam uang, tapi membuka uang, dan itu saya punyanya mas. Yang nyatakan seperti Iya. Nah, itu mas itu Tidak masalah Mbak. Yang penting dia tidak mengambil tadi hutangnya tadi itu lalu ditambahkan dengan bunga. Nah, kalau ngambilnya bunga tidak boleh, apalagi dia kemudian berbasis rentenir. Ya kalau makanya harus disamakan. Contohnya juga seperti ini Pak Yusuf, ya kan, besok di Gang 5, amin Pak Yusuf, misalnya beli rumah, ya, dalam perjalanannya rumah itu lalu nggak sempat dicicil lunas, pihak bank mengambil. Kalau banknya itu berbasis syariah yang memang murni syariah, itu kan tidak langsung dijual, dan ketika dijual langsung dilelang, diambil semua oleh bank, cicilannya hilang. Iya, berarti rumah itu sebenarnya dijual, sisa kelebihan dari jualan dikembalikan kan pada yang ya ini kan pelaku yang lain kan enggak. Itu yang kenapa kemudian di bank-bank syariah non syariah itu kadang masih memakai sistem yang kurang menguntungkan, apalagi nyuwun sewu dengan dealer yang memberlakukan leasing. Saya sendiri tidak merekomendasikan untuk leasing karena itu kadang kurang menyamankan, dan transaksi di dalam Islam itu harus kaidahnya adalah ta'aruf, saling ridho dan saling menguntungkan, tidak saling merugikan, mengecam dan seterusnya. Kira-kira begitu Mbak ya. Nanti kalau kurang kita lanjutkan sambil makan nasi goreng.
Ini tadi saya mau mengejar sampai sholat, tapi it's fine, no worries. An Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat kana an-nafsa ya taqudu ala Nabi ba'da nifasi 40 yawman. Standar perumahan wiladah nifas itu kan 40 hari. Tapi di antara ulama aksar muddatun nifas 40 yawman wa bi qala al-jumhur. Wa qala Syafi'i aksaruhu sittun. Sebanyak-banyaknya 60 hari. Imam Syafi'i. Wa ghalabahu 40 yawman wa qallu lahdzah. Tapi ada yang cuma lahdzah. Lahdzah itu bahasa khas di fikih, Pak. Sak keterotan, trut, rampung. Wah, itu yang kemudian disitir atau kemudian Pak Solihin. Saya pernah mengatakan ini di depan para santri yang taubatas itu Pak Yusuf. Jangan sampai kenikmatan yang lahdzatan itu merugikan the whole of life. Nikmati trut menurut awak, tapi meruntuhkan kehidupan tidak hanya dia tapi juga anak keturunan saat berzina. Kenapa menempatkan air mani bukan di tempatnya? Dan itu kan kenikmatannya hanya sesaat. Trut kan gitu bahasanya. Lahzotan itu ngoten niku. Nek dipikir-pikir ndak ngoten apalagi. Makanya kenapa Pak Solihin ini Pak Yusuf itu kelihatan nyaman sekali karena memaknai itu hanya sedilu ngono tok iki walian. Pripun, Pak? Tempate sinten? Mboten tesih wonten. Tapi bangit. Aduh banget. Makanya waktu donga salat duha itu Pak Yusuf jungkung Pak. Allahumma in kana rizqi ba'idan faqarribhu. Ya Allah, aduh Gusti, nek rezeki kula niku panggonane niku aduh, jenengan cepake. Wonten. Nah, termasuk tambahan Mbak Yusuf in kana qalilan faqasirhu. Ketika itu rezeki masih kecil, mintalah yang banyak. Tapi kan enggak banyak. Di sini loh yang salat duha, Pak. Di sini loh Pak Yusuf. Ya, itu Pak hadirin. Yang nyambung subuh sampai pagi. Padahal itu rahasia memudahkan kehidupan, urusan termasuk ketenangan jiwa. Tapi enggak banyak yang melirik, Pak. Nek saya jalan tengah, 5:30 balik, 6:30 baru ngurusi novel dia yang rene meneh, nyambung ke. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan siapapun yang kemudian sholat fajar berjamaah, ya, lalu melanjutkan sampai kemudian dia sholat duha, falahu ka'ajri hajjah wa umrah tamah diulang 3 kali, maka baginya seperti haji dan umroh secara sempurna. Saya pernah menghitung umroh itu sekarang sekitar 30 juta. Kalau 1 bulan Mbah, berarti kita itu yang seperti itu 1 M. Langge nek ketinggalan kok kurang rasa feeling. Derek Pak Solihin mampir MAJT mriku kan ada miniatur Ka'bah nih. Labbaik Allahumma labbaik kawan-kawan gitu Pak. Biarane ngeten gitu. Nggih nyucup kok batu ireng kuwi ya. Nah itu yang kita motivasikan Pak Yusuf, kita semua ya Pak Daku. Kita itu sebagai muslim punya layanan yang luar biasa, tapi jarang diraih. Nah termasuk ngaji yang seperti ini kan nambah yang luar biasa. Kalau mau mudah bangun tengah malam, memang abot. Kayak Pak Yusuf malah enak menurut kula. Jam 3 tangi, nek ngantuk ngerokok kali ngopi. Mesti ora ngantuk, iya. Nek mbos itu salat malam mboten. Nek ngoten wonten dispenser kopi ngerokok. Nah di samping sejadah wonten macam-macam tidak ada masalah, ngantuk minum kopi, ada snacknya ya, beli roti malamnya. Kita apalagi yang sudah membiasakan puasa sunnah anteng. Ora is koncone do kemrungsung kene anteng dhewe. Nanti mengurangi etos kerja. Siapa yang bilang? Oh nyatanya bulan Ramadan kita ya baik-baik saja. Malamnya tarawih dangdung ya biasa saja. 8 rakaat terus pulang ya Pak Solihin ya. Itu. Tapi kita sendiri yang kayaknya belum maksimal di situ. Qiyamul lail,
sholat duha kencengin di sini, 6 di sini. Di Pak Yusuf naik motor bus sampai sana. Enggak perlu ngobrol lagi dengan teman-temannya. Langsung ngapain? Kamu sholat dulu. Gelar sejadah. 6 rakaat lah. Anteng kerjanya saya, sikuti konco-koncone ben engko sing ngurusi malaikat. Kan kira-kira begitu. Ya kalau perlu kita strategi komunikasi, kita belajar dengan Nabi Sulaiman bagaimana dengan hewan aja kita bicara. Ini lagi testimoni saya sama kucing-kucing, kucingnya 5 novel. Bos iso nyanterin bos, jawab ora soalnya persoalan juga ini kucing di gang-gang kita ya, Mbah. Karena baunya itu Tapi itu menjadi hikmah. Betapa manusia kita yang punya rasa tarahum, rasa menyayangi hewan. Hewannya itu tahu. Apalagi kalau kita menyayangi manusia. Iya, nggih, pitike didusi, sadurunge adus dhewe nggih Pak. Mobile didusi, sadurunge didusi dhewe. Iya Pak Yusuf. Ini kadang nggih mengherankan ini. Ya di kita lah kadang ora jamaah subuh tapi wis ngedusi mobil ini kan ya mungkin arep tindakan ya Pak Yusuf ya, mungkin arep tindakan jadi harus bukan jenengan Pak Solihin. Nah, Solihin kan sudah malam nyucinya ya. Sampai ninggalin sholat isya ya. Nah ini persoalan ini. Adamu qada shalah al-matrukah muddatan nifas li'annahu alaihi salatu wassalam lam ya'murha bidzalik. Jadi nifas tidak mengqada. Wal aslu anal qada la yajibu bi amrin jadidin wa qad warada al-amru al-jadid fi shaum. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Ya, hukmud dam al-kharij afdal wiladah ma jarayanihi wastamiru 40 yawman tamna'u fihi al-mar'ah min as-salat was-shaum. Ya, ini pun jelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, tafarruq pembeda antara damul haid wal istihadah fil laun wal makhraj wal hukum wa kafiyati tamyizihi. Jadi warnanya beda, hukum-hukumnya juga beda. Kalau kemudian orang yang sedang haid kalau tidak puasa ya mengganti. Tamnaul haid minas shalah wa shaum ayyam haiduha taqdis shaum dunas shalah. Ya. Jadi sangat jelas. Yamna'u ini Pak Solihin sing jelas nih. Dilarang suami itu tadakhul ya intercourse sama istrinya wa alaihil kafarah idawatuha. Nek jenengan kok kedadian waktu haid kok melakukan dengan sengaja ya fi haidiha indal Imam Ahmad kama yahli zawjiha mubasyaratan min fawqil izar. Itu kena dengan kafarah. Nek wis glepotan geteh itu kena kafarah. Kalau ditokno dhewe atau ditokke bojone itu jauh lebih aman. Pripun? Itu tempatnya itu sama istrinya yang ini itu boleh yang mengeluarkan. Yang tidak boleh menaruh sperma itu di vagina orang yang bukan istrinya. Orang lain. Nah, iku mau ngetokke kan no WC apa no panggonan cam istrinya gitu. Ini memang Mbak minta ya, orang dewasa sekali. Boleh karena haid. Ya. Tapi lebih baik, Pak, lebih baik melakukan itu dengan istri secara natural nanti akan keluar sendiri. Hatta walau baina ilyatain, walaupun antara dua pantat itu. Yang penting tidak boleh fi wat'iha tadi. Pak Solihin dapat strategi baru. Wis mikir suwi, wis plong dene. Tapi itu had yang agak batas maksimal. Ya, artinya kalau masih bisa, ya baiknya itu waktu haid itu adalah holiday. Jadi nanti waktu suci itu rasanya itu beda karena ada jeda seminggu. Nah jenengan kan nggak usah jeda ya, sudah terjeda 1 bulan lamanya. Ya ini mudah-mudahan yang kita bahas tentu karena ilmu ya, bukan karena yang disebut dengan porno Pak Yusuf. Karena itu penting. Yang salah kaprah itu adalah sex education. Kita itu tabu membahas tentang seks dan tidak mengajarkan kepada anak-anak.
Nah, ini jenenge payudara, ini jenenge vagina, ini jenenge zakar. Itu perlu dijelaskan. Jangan sampai kemudian tidak tahu dan mereka tahunya malah justru dari Mbah Google, Mbah YouTube nih. Dan kemudian uji coba sendiri. Ini kan perlu dijelaskan. Ini jangan sampai diletakkan, jangan sampai disentuh dan lain sebagainya. Ya. Dan jangan pegang perempuan yang bukan muhrimnya, apalagi sudah balik. Karena begitu menyentuh itu haram. Kenapa haram? Karena adanya nyetrum wala taqrabuz zina, itu dalilnya. Tetapi secara fitrahnya seperti Pak Yusuf, nek ndelok sing bening-bening itu mesti. Nah, ya karena kita manusia. Lah nek pasolin ora ngono malah reso ngadeg. Iya, udah nek mboten itu malah. Nah, justru karena hukum itu kita semakin mengetahui kebesarannya itu. Wala taqrabuz zina, ojo didekati. Iya. Iya, makanya Pak Yusuf itu sregep ngaji. Soalnya boleh itu kemudian berdalil al-hasanat yudhinnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan yang banyak itu menghilangkan keburukan. Jadi makin banyak berbuat baik sesungguhnya ingin menghapus yang buruk-buruk itu. Jepun mengatakan insyaallah kita lanjut Rabu ngajeng sekaligus malamnya pada Isya Mbah rencananya kita bahas tentang dialog lah tentang struktur masjid dan keyayasan masjid. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah. Mekaten kirang langkung ngapunten ingkang kathah matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampun.